Salam dan selamat pagi Bapak Ibu. Renungan singkat kita pada pagi hari ini saya pilih dari Yeskiel 45 ayat 18 sampai ayatnya yang ke-25. Kalau kita sedang membaca kitab Yeskiel, dan kalau kita memperhatikan, sebenarnya ada beberapa pasal yang Yeskiel menulis. Dia menulis kembali mengenai korban persembahan yang ada di dalam kitab Imamat. Nah, di dalam ayatnya yang ke-18, sebenarnya Tuhan, Imamat Yeskiel pasal 45 ayat 18 dan ayat-ayat seterusnya, sebenarnya ada satu perintah yang Tuhan berikan kepada para imam, dan perintah itu berbunyi bahwa pada bulan yang pertama dan pada tanggal 1 bulan itu, para imam itu harus mempersembahkan seekor binatang yang ditentukan oleh Tuhan, dan binatang itu tidak boleh bercela. Binatang itu dibawa kepada mezbah, kemudian disembelih, lalu nanti para imam itu mengambil sedikit darah untuk percikan kepada tempat-tempat tertentu, misalnya di tiang-tiang pintu dan lain-lain, supaya dengan membubuhkan sedikit darah pada tempat-tempat yang ditentukan itu, maka dengan darah korban itu bait suci disucikan. Lalu kalau kita membaca lagi ayat-ayat seterusnya, maka di ayatnya yang ke-20 dikatakan, demikianlah engkau harus perbuat pada hari pertama bulan yang ke-7 demi orang-orang yang berbuat dosa dengan tidak sengaja dan tanpa diketahui. Jadi di dalam sistem pemberian persembahan korban di dalam bait suci, ada seekor lembu atau seekor kambing atau seekor domba atau seekor binatang yang telah ditentukan, dan binatang itu waktu dibawa kepada bait suci untuk dipersembahkan atau disembelih, haruslah seekor binatang yang tidak boleh bercela. Itu satu ketentuan. Nah, pada waktu binatang itu dibawa kemudian disembelih sebagai korban persembahan bagi orang-orang yang berbuat dosa, maka ketika korban itu disembelih atau binatang itu disembelih dan mati, kemudian darahnya itu diambil, dan darah itu berfungsi sebagai korban penebus salah atau penebus dosa bagi umat Israel di dalam sistem pemberian korban perjanjian lama. Jadi binatang itu dipersembahkan, dimatikan, kemudian dipersembahkan, maka manusia itu dilayakan, manusia itu diperkenan untuk tetap hidup bagi Tuhan. Nah, penggambaran korban semacam ini Bapak Ibu, kalau kita membaca di dalam perjanjian baru, misalnya di dalam surat Roma, Paulus menuliskan bahwa di Roma pasal 12 ayat 1 dan 2, Paulus menuliskan bahwa karena itu persembahkanlah tubuhmu sebagai korban persembahan yang layak, yang berkenan, yang kudus kepada Allah. Sebenarnya Paulus waktu menulis ayat ini, dia mendapatkan ide atau gagasan dari dalam perjanjian lama. Dengan kata lain, Paulus menggunakan, waktu berbicara tentang persembahan, dia menggunakan temple language atau kata-kata persembahan yang dia dapatkan dari dalam perjanjian lama. Dan waktu seseorang mempersembahkan tubuhnya, kata Paulus, maka dia harus mati dari dosa-dosanya. Dan kalau dia sudah mati dari dosa-dosanya, maka dia layak hidup bagi Tuhan. Maka dia hidup bagi Tuhan. Tetapi kalau dosa-dosanya itu belum dimatikan, maka saya dan Bapak Ibu, kita tidak layak hidup di hadapan Tuhan. Itulah sebabnya di dalam perjanjian lama,
ada seekor binatang yang disembeli, dibunuh, dan darahnya itu menjadi korban tebusan bagi manusia berdosa. Dan di dalam perjanjian baru Paulus melihat itu, dan waktu kita mempersembahkan hidup kita, kita mati bagi dosa-dosa. Kita mematikan dosa-dosa kita, dan kalau kita mematikan dosa-dosa kita, maka kita layak hidup bagi Tuhan. Demikianlah renungan firman Tuhan yang singkat ini Bapak Ibu, dan kiranya kita ditolong untuk mengerti firman Tuhan, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu, dan shalom bagi kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati.